Masih tetap bersama Adnan Media Belajar. Masih semangat teman-teman? Harus semangat ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 9. Di kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan 10 dari soal 1 sampai 2. Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang. Langsung saja, mari kita bahas. Kita masuk pembahasan latihan 10, menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang. Di mana latihan 10 ini kita bagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama, kita bahas mulai dari soal nomor 1 dan nomor 2. Lalu untuk sesi kedua, kita bahas nomor 3 dan 4, sesi ketiga, 5 dan 6, dan sesi keempat, 7 dan 8. Jadi setiap sesi kita hanya membahas 2 soal, oke? Kita mulai dari sesi pertama. Hitunglah luas permukaan gabungan bangun ruang sebagai berikut. Di mana soal nomor 1 ada 2 bangun ruang yang berbeda. Nah, yang di bawah ini adalah bangun ruang balok dan di atas adalah bangun ruang kubus. Di mana balok diketahui panjangnya 36 cm, lebarnya 12 cm, tingginya 12 cm. Sementara buat kubus sisinya 12 cm. Oke? Kita mulai dari balok teman-teman ya. Nah, untuk rumus mencari luas permukaan balok, 2 dikali panjang dikali lebar, lalu kita tambahkan dengan 2 dikali panjang dikali tinggi. Lalu kita tambahkan lagi dengan 2 dikali lebar dikali tinggi. Jadi 2 dikali panjang dikali lebar, lalu kita tambahkan dengan 2 dikali panjang dikali tinggi, lalu kita tambahkan lagi dengan 2 dikali lebar dikali tinggi. Oke? Karena kedua bangun ruang ini saling bertindih teman-teman, jadi balok ini bagian bawah, sementara kubus menempel di balok. Di mana kubus tersendiri memiliki 6 buah sisi teman-teman ya. Jadi sisinya itu atas bawah, kiri kanan, dan depan belakang. Jadi buat kubus memiliki 6 sisi, di mana satu sisi bagian bawah menempel di bagian balok. Sehingga nanti kita untuk mencari luas permukaan gabungannya, luas permukaan balok, lalu nanti kita kurangkan dengan luas persegi kubus. Oke teman-teman ya. Nah, kita kurangkan lalu nanti kita tambahkan dengan luas 5 sisi persegi kubus. Nah, kenapa dikalikan dengan 5 persegi kubus? Karena bagian sisi ini teman-teman, sisi kubus ini menempel di bagian balok. Sehingga yang kita hitung hanya 5 sisinya. Kanan kiri 1, 2, baru depan belakang 4, lalu di atasnya 5. Yang bagian bawah tidak kita hitung teman-teman ya, karena sudah menempel di balok. Oke, sekali lagi teman-teman, untuk mencari luas permukaan gabungannya, luas permukaan balok kita kurangkan dengan luas persegi kubus yang satu ini teman ya, satu persegi ini nanti kita kurangkan, lalu kita tambahkan dengan 5 sisi persegi kubus. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Apabila kita perhatikan soal nomor 2 ini adalah bangun ruang yang berbeda. Yang bagian bawah adalah bangun ruang tabung dan di atas bangun ruang kerucut. Di mana tabung tersendiri tingginya sudah diketahui 32 cm dan berdiameter 14 cm. Nah, kalau untuk kerucut, garis penulisnya sudah diketahui 10 cm. Di mana dari kedua bangun ruang ini kita akan tentukan terlebih dahulu untuk jari-jarinya. Oke teman ya, di mana buat jari-jari tabung dan kerucut kita ambil dari diameter. Diameternya sudah ketahui 14 cm, akan kita bagi 2 menjadi 7 cm. Di mana alas dari kedua bangun ruang ini alasnya berbentuk lingkaran dan kerucut juga demikian berbentuk lingkaran. Sehingga nanti jari-jari tabung dan jari kerucut nanti memakai 7 cm karena kedua alasnya berbentuk lingkaran. Luas permukaan gabungan dari kedua ini nanti kita masukkan rumus luas alas tabung kita tambahkan dengan luas selimut tabung. Lalu kita tambahkan dengan luas selimut kerucut. Di mana luas alas tabung rumusnya pi dikali r kuadrat. Nah, karena pi dikali r kuadrat sehingga r-nya tadi sudah kita dapat 7 cm, itu nanti kita buat jari-jarinya. Oke. Lalu untuk luas selimut tabungnya pi dikali diameter dikali tinggi. Pi-nya tadi sudah ketahui 7 cm, untuk tingginya sudah diketahui 32 cm. Lalu nanti kita tambahkan dengan pi dikali r dikali s.
di mana R-nya tadi 7 dan S-nya adalah garis penulisnya 10 cm. Oke teman-teman, dari soal nomor 1 dan nomor 2 kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan latihan 10, sesi pertama. Hitunglah luas permukaan gabungan bangun ruang sebagai berikut. Apabila kita perhatikan gambar soal nomor 1 ini teman-teman, ini adalah gambar bangun ruang yang berbeda. Di mana dari kedua bangun ruang ini, yang di bawah balok, oke teman-teman, dan bagian atas adalah kubus. Saya buat teman-teman ya, gambar pertama dan gambar kedua. Di mana balok sendiri panjangnya sudah diketahui 36 cm. Jadi panjang dari sini 36 cm, lalu lebarnya 12 cm dan tingginya 12 cm. Lalu kubusnya untuk sisinya 12 cm. Oke, kita mulai mencari bagian 1 teman-teman ya, atau baloknya. Di mana kita mencari luas permukaan balok, rumusnya 2 dikali panjang dikali lebar ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Oke, ini rumus untuk mencari luas permukaan balok. Lalu untuk luas permukaan kubusnya 6 dikali luas persegi atau 6 dikali sisi dikali sisi. Sedikit saya tambahkan teman-teman, karena sisi kubus berbentuk persegi, oke, dan jumlah sisinya ada 6. Kalau di kubus tersendiri namanya rusuk, tetapi kalau di persegi dinamakan sisi. Oke teman-teman ya, perlu diketahui ya, biar nanti jangan bingung untuk masuk ke rumusnya. Nah, satu lagi, di sini teman-teman ada 6 sisi atau luasnya kubus, di mana luasnya bagian bawah 1, bagian atas 2, bagian kanan 3, bagian kiri 4, bagian belakang 5, bagian depan 6. Karena posisi kubusnya ada di atas balok, maka sisi yang paling bawah akan kita kurangkan, oke? Jadi yang kita masukkan sisi atas 1, kanan 2, kiri 3, depan belakang 5. Jadi nanti masuk rumusnya 5 dikali sisi. Untuk sisi paling bawah itu sudah menempel di balok. Oke, kita lanjutkan untuk mencari luas permukaan dari kedua bangun ruang ini. Oke, nah untuk mencarinya rumusnya luas permukaan balok dikurangi luas persegi kubus ditambah luas 5 sisi per segi kubus. Oke teman-teman ya, jadi nanti kita memakai 5 sisi ya. Bagian bawah kita tidak pakai karena sudah menempel di balok. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Untuk mencari luas permukaan balok, kita akan masukkan rumusnya 2 dikali 36 dikali 2, 12. Di mana angka 2 ini sesuai dengan rumusnya 2 dikali panjang dikali lebar. Jadi 2 dikali panjangnya 36, lebarnya 2, 12. Oke, lalu kita tambahkan 2 dikali panjang, di mana panjangnya 36, lalu tingginya 2, 12 yang ini teman-teman ya. Jadi untuk lebar dan tinggi sama. Lalu kita tambah lagi dengan 2 dikali 12 dikali 12, di mana 12 ini teman-teman dikali 12 itu dari lebarnya 12, tingginya 2, 12. Oke, lalu kita kurangkan dengan 12 dikali 12, sisi dikali sisi. Yang tadi saya terangkan, di mana di dalam kubus itu namanya rusuk. Rusuknya ada 12. Nah, karena luasnya berbentuk persegi, maka dinamakan menjadi sisi. Oke, sehingga kita kalikan 12 dikali 12, lalu kita tambahkan dengan 5 dikali 12 dikali 12. Kenapa 5? Nah, yang tadi teman-teman, di mana alasnya tadi sudah menempel di balok, sehingga kita kalikan menjadi 5. Oke, jadi kanan 1, kiri 2, belakang 3, depan 4, di atas 5. Jadi yang bagian bawah tidak masuk ke hitungannya. Oke, kita kalikan teman-teman. 2 dikali 36 ini hasilnya 72. Lalu yang 12 ini kita turunkan, lalu kita tambahkan 2 dikali 36 hasilnya 72. Yang 12 ini kita turunkan, kita tambahkan lagi 2 dikali 12 hasilnya 24. Yang 12 nya kita turunkan, lalu yang ini langsung teman-teman ya, 12 dikali 12 hasilnya 144. Lalu 5 dikali 12, yang ini hasilnya 60. Yang 12 ini kita turunkan, kita kalikan kembali. 72 dikali 12 hasilnya 864. Kita tambahkan dengan 72 dikali 12. 72 dikali 12 hasilnya 864. Ditambah lagi 24 dikali 12. 24 dikali 12 hasilnya 288. Lalu dikurang. Oke, ini salah teman-teman ya, ini dikurang.
kurang 144. Langsung teman-teman ya. Lalu ditambah 60 dikali 12. 60 dikali 12 hasilnya 720. Oke. Jadi untuk hasilnya kita sudah dapat, tinggal kita jumlahkan lagi. 864 kita tambahkan dengan 864. Nah, di sini saya kasih keterangan teman-teman ya, karena jaraknya cukup jauh. Ini ke sini teman-teman ya. Oke. Hasilnya 1728. Lalu yang ini 288 kita pindahkan, ini juga kita pindahkan, lalu ini juga kita pindahkan. Lalu kita kalikan lagi. 1728 ditambah 288. 1728 ditambah 288 hasilnya 2016. Oke. Lalu kita kurangkan dengan 144-nya kita turunkan, lalu 720-nya kita turunkan. Oke. Lalu kita kurangkan teman-teman. 2016 dikurangi 144. 2016 dikurangi 144. Hasilnya 1872. Lalu 720 ini kita turunkan. Lalu kita jumlahkan. 1872 ditambah 720. 1872 ditambah 720 hasilnya 2592 cm kubik. Oke. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya 2592 cm kubik. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Coba kita perhatikan teman-teman gambar soal nomor 2 ini. Ini adalah bangun ruang yang berbeda. Di mana di bagian 1 ini adalah bangun ruang tabung. Oke. Dan yang di atasnya kerucut. Nah, untuk tabung tersendiri di sini tingginya sudah diketahui. Totalnya 32 cm. Ini tinggi teman-teman ya. Oke. Lalu diameternya 14 cm dan garis pelukisnya 10 cm buat kerucut. Nah, kita tentukan teman-teman ya dari tabung dulu, saya jelaskan. Di mana untuk tabung dan kerucut rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat. Sementara buat kerucut Pi dikali R dikali S. Sehingga dari kedua-dua bangun ruang ini membutuhkan jari-jari teman-teman R. Sehingga kita tentukan terlebih dahulu jari-jarinya. Bagaimana untuk mencari jari-jarinya? Nah, karena di sini diameternya sudah diketahui 14 cm, akan kita bagi 2. Di mana untuk mencari jari-jari itu sama seperti teman-teman. R sama dengan D dibagi 2. Oke, sama dengan diameter ini berapa? 14. 14 kita bagi 2 sama dengan 7 cm. Oke. Nah, inilah buat jari-jari tabung dan kerucut. Nah, di sini juga sudah saya kasih keterangan teman-teman, di mana diameter tabung atau simbolnya D sama dengan 14 cm. Yang ini, lalu jari-jari tabung R-nya 7 cm. Dari sini teman-teman ya, yang tadi kita bagi 2. Ini berlaku buat kedua teman-teman ya, tabung dan kerucut, memakai jari-jari 7 cm. Yang ini. Oke. Lalu untuk tinggi tabung 32 cm. Di sini sudah diketahui. Dan garis pelukis kerucutnya S, simbolnya teman-teman ya, 10 cm dari sini. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Kita akan masuk ke rumus mencari luas permukaan gabungan. Di mana untuk mencari luas permukaan gabungan dari antara kedua ini, luas alas tabung ditambah luas selimut tabung ditambah luas selimut kerucut. Di mana luas alas tabung rumusnya Pi dikali R kuadrat. Luas selimut tabung rumusnya Pi dikali diameter dikali tinggi. Lalu untuk luas selimut kerucutnya Pi dikali R dikali S. Oke teman-teman ya. Jadi di sini lebih mudah karena sudah ada rumus dan keterangan masing-masing. Tinggal kita masukkan teman-teman, karena di bagian tabung dan kerucut hanya membutuhkan jari-jari R dan tingginya sudah diketahui, tinggal kita masukkan. Nah, untuk mencari luas tabungnya Pi dikali R kuadrat, berarti Pi-nya kita memakai 22/7. Kenapa kita memakai 22/7? Karena 7 adalah kelipatan 7. Oke. Karena untuk jari-jari 7 kelipatan 7. Apabila tidak kelipatan 7 kita memakai 3,14. Nah, kita memakai 22/7 teman-teman ya. Lalu untuk R-nya 7. Yang ini tadi kita cari. Karena rumusnya R pangkat 2 atau R kuadrat, berarti kita kali 7 dikali 7. Oke. Lalu ini kita sederhanakan teman-teman. 22 ini kita turunkan. Lalu ini kita selesaikan terlebih dahulu. Oke. 7 dikali 7, yang ini hasilnya 49. Lalu kita sederhanakan, yang 7 ini kita bagi 7, 1. Lalu 49 kita bagi 7, 7. Oke, sehingga 22 dibagi 1, 22, 7-nya kita turunkan. Lalu kita kalikan,
22 dikali 7, yang ini teman-teman, hasilnya 154. Oke. Nah, untuk tahap ini kita sudah dapat 154. Kita akan cari untuk luas selimut tabung. Dimana untuk mencari luas selimut tabung, pi dikali diameter dikali tinggi. Dimana pi-nya 22/7 sesuai dengan ini tadi teman-teman, 7. Oke. Jadi kelipatan 7 teman-teman ya. Lalu dikalikan diameter, diameternya 14. Dari sini kita pindahkan ke sini. Dan tingginya 32 dari sini yang sudah diketahui kita angkat ke sini. Lalu kita sederhanakan, yang 7 ini kita bagi 7, 1, 14 kita bagi 7, 2. Oke. Sehingga 22 dibagi 1, 22. Yang 2-nya kita turunkan, lalu yang 32-nya kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali, 22 dikali 2, hasilnya 44. Lalu yang 32-nya ini kita turunkan. Kita kalikan lagi, 44 dikali 32. Oke, 44 dikali 32 hasilnya 1408. Sekarang kita mencari luas selimut kerucut. Di mana luas selimut kerucut rumusnya pi dikali r dikali s. Maksudnya garis pelukis teman-teman ya. Oke. Nah, pi-nya memakai 22/7 karena kelipatan 7. Lalu kita kali dengan 7, r-nya yang tadi kita cari, oke. Lalu kita kali dengan 10, di mana garis pelukisnya sudah diketahui 10 cm atau dari sini yang sudah kita kasih keterangan. Nah, tinggal kita kalikan dan kita bagi teman-teman. Yang 7 ini kita bagi 7 biar sederhana, 1. Lalu ini kita bagi 7, 1. Sehingga 22 dibagi 1, 22. Lalu yang 10 ini kita turunkan. Lalu kita kalikan lagi, 22 dikali 10 hasilnya 220. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Oke. Jadi hasil luas alas tabung 154, luas selimut tabungnya 1408 dan luas selimut kerucutnya 220. Ini kita jumlahkan. Lalu kita tambahkan 154 ditambah 1408, oke. 154 ditambah 1408 hasilnya 1562. Lalu yang 220 ini kita pindahkan. Lalu kita tambahkan lagi teman-teman. 1562 ditambah 220. Jadi 1562 ditambah 220 hasilnya 1782 cm persegi. Oke, jadi untuk hasil nomor 2 1782 cm persegi. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah selesai membahas latihan 10 sesi pertama, di mana kita akan lanjutkan pembahasan sesi kedua dari soal 3 dan 4 dengan materi yang sama. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silahkan cari di playlist video yang sudah kita siapkan teman-teman ya. Dan apabila teman-teman ada yang kurang dalam penjelasan atau yang terlewatkan, mohon dimaafkan, oke? Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.